Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester manajemen proses bisnis dengan studi kasus perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Rizal Ahmad, lalu rekan saya. Eh, se- saya Muhammad Ilham Fauzi. Singkat bab 2, unit bisnis yang terlibat adalah layanan peminjaman buku, layanan pendaftaran mahasiswa baru, unit teknologi informasi, unit administrasi perpustakaan. Lalu ada fungsi bisnis yang terlibat, yaitu pencarian buku, proses di mana mahasiswa mencari buku yang diinginkan. Yang kedua ada peminjaman buku, proses di mana buku dipinjam oleh mahasiswa. Lalu yang ketiga pendaftaran mahasiswa buku, proses pendaftaran mahasiswa yang belum terdaftar di sistem perpustakaan. Lalu yang keempat verifikasi data, proses verifikasi data mahasiswa oleh staf perpustakaan. Lalu ada kegiatan primer dari value chain-nya. Yang pertama ada inbound logistik, yaitu pengadaan buku dan material perpustakaan, penyimpanan dan pengelolaan inventaris buku. Lalu ada operation, katalogisasi buku dan material perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian buku. Lalu ada outbound logistik, pengiriman informasi buku ke sistem katalog online, distribusi buku melalui layanan peminjaman. Lalu ada marketing and sales, promosi layanan perpustakaan kepada mahasiswa dan staf, penyediaan informasi tentang acara dan program perpustakaan. Lalu yang terakhir ada service, layanan bantuan dan konsultasi di media informasi, dan dukungan purna layanan seperti perpanjangan masa pinjam. Lalu ada kegiatan pendukung. Yang pertama ada film infrastruktur, manajemen perpustakaan dan perencanaan strategis, kebijakan perpustakaan dan pengelolaan anggaran. Lalu ada human resource management, rekrutmen dan pelatihan staf perpustakaan, manajemen kinerja dan pengembangan profesional. Lalu ada teknologi dan development, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi perpustakaan, integrasi teknologi dalam layanan perpustakaan. Lalu yang terakhir ada procurement, ada pengadaan buku, material, dan peralatan perpustakaan, manajemen kontrak dengan pemasok dan vendor. Bisa dilihat pada visualisasi matriks antara fungsi dan unit bisnis. Saya bab 3 yang memperlihatkan flowchart dan flowchart yang digunakan untuk menggambarkan proses atau workflow dari studi kasus kami. Di sini pada flowchart kita akan mulai dari mencari buku. Pertama-tama angka yang digunakan atau angka yang dimulai dengan mencari buku. Lalu setelah itu mengunjungi loket peminjaman. Lalu apakah akan ada decision apakah kita sudah terdaftar atau belum. Jika kita belum terdaftar, maka kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Lalu kembali ke loket peminjaman, dan akan ada decision kembali karena tadi sudah, maka kita langsung ke berikan KTM untuk meminjam buku. Setelah kita memberikan KTM kepada petugas yang menjaga, maka proses bisnis selesai. Kita sudah dapat meminjam buku di perpustakaan. Next. Nah, selanjutnya ada swimrun. Sama seperti tadi, swimrun juga digunakan untuk menggambarkan proses bisnis. Namun bedanya, pada swimrun akan ada dua aktor yang ada aktor-aktor yang diperlihatkan. Gitu. Di sini, di sistem perpustakaan, ada dua aktor yang berperan. Pertama ada peminjam, atau di sini mahasiswa yang minjam buku, dan yang kedua ada petugas,
atau uh, penjaga yang menjaga loket dari peminjaman itu sendiri. Nah, di sini startnya dimulai dari mahasiswa atau peminjam. Langkah pertamanya adalah meminjam buku, lalu mahasiswa tersebut mengunjungi loket peminjaman, lalu akan dicek ketersediaan keanggotaannya. Jika terdaftar, maka bisa langsung meminta, maka petugas akan langsung meminta KTM. Sedangkan jika belum terdaftar, akan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah minta KTM, mahasiswa menyerahkan KTM dan buku yang ingin dipinjam. Lalu mencatat peminjaman, itu ya petugas ya peminjamannya dicatat, nanti peminjaman, pengembaliannya dicatat, lalu mengembalikan buku dan KTM ke peminjam, lalu peminjam dapat mengambil kembali buku yang telah dipinjam dan KTM-nya. Maka proses bisnis selesai di situ. Udah. Lalu di sini ada root cause analysis. Yang pertama ada people, orang. Jadi kurangnya stok di meja perminjaman, terus staff tidak dilatih untuk menangani pendaftaran dan peminjaman secara efisien. Lalu ada proses pendaftaran mahasiswa baru yang terpisah dari proses peminjaman buku. Lalu ada prosedur verifikasi data yang memakan waktu. Lalu ada teknologi sistem informasi perpustakaan yang tidak terintegrasi dan kurangnya pemanfaatan teknologi untuk otomatisasi proses. Lalu ada policies atau kebijakan yang mengharuskan pendaftaran dilakukan di komputer admin, lalu ada kebijakan yang tidak fleksibel dalam proses peminjaman dan pendaftaran. Lalu terakhir ada environment, yaitu ada ruang pendaftaran dan peminjaman yang pisah, lalu antrian panjang di meja pendaftaran dan peminjaman. Lalu di sini ada redesign proses pendaftaran dan peminjaman. Langkah-langkahnya ada identifikasi dan analisis proses utama, yaitu pencarian buku menggunakan teknologi pencarian digital dan penundaan lokasi buku di perpustakaan. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, mengintegrasikan data mahasiswa dengan sistem perpustakaan. Untuk verifikasi data, mengotomatisasi verifikasi data melalui integrasi dengan database mahasiswa. Untuk peminjaman buku, menyederhanakan proses peminjaman dengan sistem barcode dan FID. Lalu ada desain ulang proses pendaftaran terintegrasi membangun sistem di mana mahasiswa dapat mendaftar dan meminjam buku di satu tempat dengan satu kali antrian. Lalu ada formulir pendaftaran online, mengembangkan portal pendaftaran online yang bisa diakses oleh mahasiswa sebelum datang ke perpustakaan. Lalu ada kios layanan mandiri, menyediakan kios untuk pendaftaran dan peminjaman buku. Lalu ada implementasi teknologi, sistem informasi terintegrasi, mengembangkan sistem yang menghubungi database mahasiswa dengan sistem perpustakaan untuk mengotomatisasi data. Sekian dari presentasi kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.